Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggi Rizky Ramadhani dengan nomor BP 2101092037. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai deadlock. Deadlock mungkin terjadi pada lingkungan multiprogramming di mana sejumlah proses berkompetisi untuk sejumlah research yang terbatas. Dalam hal ini, proses mungkin meminta beberapa research. Jika research tidak tersedia saat itu, proses harus menunggu dan masuk ke wait state. Pada saat proses menunggu tidak pernah berubah state, karena research yang diminta digunakan untuk proses yang menunggu lainnya. Situasi ini disebut dengan deadlock. Yang pertama, model sistem. Sebuah sistem terdiri dari sejumlah research terbatas yang didistribusikan di antara proses yang saling berkompetisi. Research dipartisi dalam beberapa tipe, masing-masing terdiri dari sejumlah identical instance. Proses harus meminta research sebelum menggunakannya dan harus melepaskan research setelah menggunakannya. Sekumpulan proses dikatakan berada pada deadlock state bila setiap proses menunggu event yang disebabkan oleh proses lain dalam kumpulan tersebut. Yang kedua, model sistem. Masih pada pembahasan model sistem, deadlock terjadi pada saat proses akan mengakses objek. Objek tersebut disebut dengan research, berupa hardware device, yaitu tape drive, memori, dan printer, atau informasi record dalam suatu basis data variabel global. Jenis research, preemtable dan non-preemtable. Preemtable jika research tersebut dapat diambil atau dilepas dari proses yang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Contohnya adalah memori. Non-preemtable jika research tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya karena akan menimbulkan kegagalan komputasi. Contohnya adalah printer. Urutan untuk mengakses research, yang pertama yaitu meminta research atau request, yang kedua menggunakan research atau use, dan yang ketiga membebaskan research atau release. Deadlock mungkin melibatkan proses yang berkompetisi untuk tipe research yang sama. Misalnya, yang pertama, sistem mempunyai 3 tape drive dan terdapat 3 proses masing-masing membawa tape drive. Bila setiap proses meminta tape drive tambahan, ketiga proses akan berada pada deadlock state. Setiap proses menunggu event tape drive is released yang disebabkan oleh satu dari waiting process. Deadlock mungkin melibatkan tipe research yang berbeda. Misalnya, sistem dengan satu printer dan satu tape drive. Misalnya, proses P membawa tape drive dan proses Q membawa printer. Jika P meminta printer dan Q meminta tape drive, maka terjadi deadlock. Selanjutnya yaitu karakteristik deadlock. Situasi deadlock dapat terjadi bila terdapat 4 kondisi yang berjalan serentak pada sistem. Yang pertama, mutual exclusion. Setidaknya satu research harus diadakan mode non-shareable, sehingga hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan research. Yang kedua, hold and wait. Harus terdapat satu proses yang membawa setidaknya satu research dan menunggu research tambahan yang digunakan proses lain. Yang ketiga, no preemption. Research tidak bersifat preemptif, sehingga research dapat dilepas hanya oleh proses yang membawanya setelah proses menyelesaikan task. Yang keempat, circular wait, yaitu terdiri dari sekumpulan proses yang menunggu jika proses P0 menunggu research yang dibawa P1, P1 menunggu research yang dibawa oleh P2, atau sampai PN dikurang 1, menunggu research yang dibawa PN, dan PN menunggu research yang dibawa P0. Selanjutnya yaitu Research Allocation Graph atau RAG adalah graf berarah yang digunakan untuk menggambarkan deadlock lebih presisi. RAG terdiri dari himpunan vertex dan edge. Himpunan vertex fit dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, P himpunan P1, P2 sampai Pn, yaitu himpunan semua proses di dalam sistem. Yang kedua R1, R2 sampai Rn, yaitu himpunan tipe research dalam sistem. Selanjutnya, himpunan edge dikelompokkan dalam dua tipe. Yang pertama, request edge, yaitu menghubungkan proses PI dengan research RJ dengan PI menuju RJ, artinya proses PI meminta RJ dan proses PI sedang menunggu RJ. Yang kedua, assign main edge, yaitu menghubungkan research RJ dengan proses PI
dengan RJ menuju PI. Artinya, anggota RJ sedang di bawah proses PI. Berikut adalah contoh dari RAG. Berikut juga contoh RAG dengan deadlock. Contoh RAG dengan siklus tetapi tidak terjadi deadlock. Selanjutnya yaitu masuk pada metode mengendalikan deadlock. Yang pertama, mengadopsi metode di bawah ini. Menggunakan suatu protokol untuk meyakinkan bahwa sistem tidak akan pernah mengalami deadlock. Yang kedua, mengizinkan sistem mengalami deadlock tetapi kemudian segera memperbaikinya. Yang ketiga, mengabaikan semua permasalahan bersama-sama dan menganggap bahwa deadlock tidak akan pernah terjadi. Cara yang kedua yaitu menggunakan skema deadlock prevention atau deadlock avoidance untuk meyakinkan deadlock tidak pernah terjadi. Deadlock prevention adalah sekumpulan metode untuk meyakinkan setidaknya tidak terjadi satu dari kondisi yang menyebabkan deadlock. Sedangkan deadlock avoidance bahwa OS diberikan informasi tambahan yang menyatakan research mana yang diminta proses dan digunakan selama proses berjalan. Dengan informasi tambahan, keputusan dapat dibuat untuk setiap permintaan perlu setidaknya proses menunggu. Selanjutnya yaitu pencegahan deadlock atau mutual exclusion. Kondisi ini tergantung pada sifat alamiah research, karena kondisi mutual exclusion harus memegang research non-shareable. Misalnya, sebuah printer tidak dapat secara serentak digunakan untuk beberapa proses. Research yang dapat digunakan bersama-sama atau shareable research tidak membutuhkan akses mutual exclusion, dan karenanya tidak dapat dilibatkan dalam deadlock. Sebuah proses tidak perlu menunggu untuk shareable research. Misalnya, file read-only, di mana jika sejumlah proses akan membuka file read-only pada waktu yang bersamaan, dijamin akses file bisa serentak. Pencegahan deadlock yang kedua yaitu hold and wait. Kondisi hold and wait dapat dicegah terjadi dengan menjamin jika sebuah proses meminta sebuah research, proses tersebut tidak boleh memegang research. Berikut merupakan protokol-protokolnya. Yang pertama, setiap proses harus meminta semua research yang dibutuhkan dan dialokasikan dengan semua research sebelum eksekusi dimulai. Yang kedua, alternatif lain dapat digunakan. Sistem hanya mengizinkan sebuah proses untuk meminta research jika proses tidak memegang research. Kedua protokol di atas mempunyai kelemahan. Kelemahan yang pertama, research utilization, menjadi rendah karena beberapa research dialokasikan tetapi tidak digunakan untuk waktu yang lama. Yang kedua, starvation, terjadi karena proses yang memerlukan beberapa research populer harus menunggu, karena sedikitnya satu dari research tersebut dialokasikan untuk proses yang lain. Pencegahan selanjutnya yaitu no preemption. Agar tidak terjadi kondisi ini, dapat digunakan satu dari dua protokol berikut. Jika proses memegang beberapa research meminta research yang lain tidak dapat segera dialokasikan, maka semua research yang harus dipegang harus preemptive. Atau alternatif lainnya juga bisa digunakan. Pencegahan deadlock yang keempat, circular wait, yaitu suatu metode untuk meyakinkan kondisi ini tidak pernah terjadi adalah melakukan total ordering untuk semua tipe research dan proses yang meminta research harus menaikkan order. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai deadlock. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.